Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Salamika Putri, NIM 23076320110118 dari program studi administrasi publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan administrasi publik di era digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang administrasi publik. Di era digital ini, administrasi publik tidak lagi terbatas pada proses birokrasi tradisional yang lamban dan kurang responsif, melainkan bergerak menuju sistem yang lebih terbuka, efisien, dan berbasis teknologi. Digitalisasi memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan transparansi, mempercepat pelayanan publik, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Melalui pemanfaatan teknologi digital seperti e-government, data, kecerdasan buatan, dan layanan daring, administrasi publik mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan manual ke otomatisasi dan integrasi digital. Namun transformasi ini juga menghadirkan tantangan baru seperti kesenjangan digital, perlindungan data pribadi, dan kebutuhan akan informasi kelembagaan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan strategi digital yang inklusif dan berkelanjutan guna mewujudkan administrasi publik yang modern dan berorientasi pada pelayanan. Selanjutnya, konsep dasar administrasi publik. Administrasi publik adalah suatu proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian kegiatan pemerintahan untuk mewujudkan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai cabang dari ilmu administrasi publik berfokus pada pengelolaan sumber daya publik dan implementasi kebijakan publik dalam kerangka sistem pemerintahan. Pengertian administrasi publik menurut para ahli, menurut Woodrow Wilson, dikenal sebagai bapak administrasi publik. Ia menyatakan bahwa administrasi publik adalah bidang yang mempelajari bagaimana kebijakan negara diimplementasikan dan menjadi ilmu yang terpisah dari ilmu politik. Menurut James W. Frazier, administrasi publik adalah upaya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan melalui birokrasi dalam skala besar untuk kepentingan masyarakat. Secara umum, administrasi publik memiliki beberapa unsur pokok, yaitu yang pertama, organisasi pemerintahan, yaitu struktur birokrasi dan lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan. Dua, manajemen publik, yaitu proses pengelolaan sumber daya seperti manusia, keuangan, dan material untuk mencapai tujuan publik. Tiga, kebijakan publik, yaitu produk dari proses politik yang diterjemahkan dalam bentuk program dan tindakan konkret oleh aparat birokrasi. Empat, pelayanan publik, yaitu kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil, efisien, dan berkualitas. 5. Akuntabilitas dan transparansi, yaitu prinsip penting dalam administrasi publik untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak secara terbuka dan bertanggung jawab. Menurut Delianji, disebut administrasi yang mendefinisikan administrasi sebagai segenap proses penyelenggaraan dalam sistem usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi Delianji tersebut, kita mendapatkan tiga unsur administrasi yang terdiri dari: pertama, kegiatan melibatkan dua orang atau lebih; kedua, kegiatan dilakukan secara bersama-sama; dan yang ketiga, ada tujuan tertentu yang hendak dicapai. Beberapa fungsi administrasi publik. Yang pertama, fungsi tradisional; kedua, fungsi pembangunan bangsa; ketiga, fungsi manajemen ekonomi; keempat, fungsi kesejahteraan sosial; kelima, fungsi kontrol terhadap lingkungan; dan keenam, fungsi hak asasi manusia. Beberapa dampak digitalisasi pada pelayanan publik, ada dampak positif dan negatif. Pertama, dampak positif digitalisasi pada pelayanan publik meliputi kemudahan akses layanan kapan saja dan di mana saja, sehingga mengurangi antrian dan kebutuhan tatap muka. Selanjutnya, efisiensi waktu dan biaya, baik bagi masyarakat maupun pemerintah, dengan proses yang lebih cepat dan pengurangan birokrasi. Selanjutnya, transparansi yang meningkat, meminimalisir korupsi dan pungli karena data dan proses dapat dipantau secara digital. Selanjutnya, peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Terakhir, akses layanan yang lebih inklusif, termasuk bagi masyarakat di daerah terpencil. Selanjutnya, dampak negatif digitalisasi antara lain, yaitu kesenjangan infrastruktur dan literasi digital yang belum merata menyebabkan sebagian masyarakat sulit mengakses layanan digital. Selanjutnya, risiko kebocoran dan mencakup data pribadi dan dapat mengancam keamanan dan kepercayaan pengguna. Terakhir, ketergantungan pada teknologi yang dapat menjadi kendala jika terjadi gangguan sistem atau serangan cyber. Berikut beberapa contoh inovasi e-government di Indonesia. Yang pertama, ada sistem e-government terintegrasi seperti
Portal Nasional Satu Data Indonesia yang menghubungkan berbagai instansi pemerintahan untuk memudahkan pengurusan dokumen dan layanan publik secara online. 2. Ada portal layanan mandiri, e-form, dan e-registration yang memungkinkan masyarakat mengajukan surat keterangan, izin usaha, dan dokumen lain secara digital tanpa antri, contohnya e-form Aminduk di Mendagri. Selanjutnya ada aplikasi mobile resmi seperti Mobile JKN, yaitu BPJS Kesehatan, PLN Mobile, Download Cekpil Mobile, yang memudahkan akses layanan publik melalui ponsel. Terakhir, pemanfaatan big data dan analitik untuk kebijakan berbasis bukti, misalnya dalam perencanaan program sosial dan mitigasi bencana. Tantangan dan solusi dari perkembangan administrasi publik di era digital. Tantangan perkembangan administrasi publik di era digital meliputi privasi dan keamanan data, di mana risiko kebocoran dan cakupan data pribadi warga meningkat, serta ancaman serangan cyber terhadap infrastruktur kritis pemerintah. Selanjutnya, kesenjangan akses teknologi, yaitu tidak semua masyarakat dan aparatur pemerintah memiliki akses dan literasi digital yang memadai, menyebabkan ketimpangan layanan. Selanjutnya, regulasi yang belum memadai, yaitu perkembangan teknologi cepat, sementara regulasi yang tertinggal sehingga sulit mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi secara efektif. Selanjutnya, penyalahgunaan resmi dan etika, di mana digitalisasi membuka peluang baru untuk melindungi kekuasaan jika tidak diimbangi dengan prinsip etika yang kuat. Selanjutnya, terakhir perubahan budaya organisasi dan SDM, di mana aparatur perlu adaptasi keterampilan dan pola pikir baru untuk mengelola teknologi dan layanan publik digital. Untuk mengatasi tantangan tersebut, solusi yang dapat diterapkan seperti penguatan regulasi perlindungan data dan keamanan cyber agar sistem administrasi publik terlindungi dari ancaman dan privasi warga terjaga. Selanjutnya, peningkatan literasi aparatur digital dan pelatihan masyarakat melalui edukasi agar mampu memanfaatkan teknologi secara optimal dan aman. Selanjutnya, pengembangan teknologi berbasis etika yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelayanan publik. Selanjutnya, investasi infrastruktur digital yang merata untuk mengurangi gangguan akses dan mendukung layanan publik yang inklusif. Terakhir, perubahan budaya organisasi dengan mendorong adaptasi dan inovasi di lingkungan pemerintahan agar transformasi digital berjalan dengan lancar. Dapat disimpulkan, perkembangan administrasi publik di era digital menandai transformasi signifikan dalam cara pemerintah mengelola dan memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, administrasi publik menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Digitalisasi memungkinkan terciptanya sistem birokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif, di mana masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pemerintahan. Namun, kemajuan ini juga disertai dengan tantangan seperti kesenjangan akses teknologi, perlindungan data pribadi, dan kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur negara. Oleh karena itu, diperlukan strategi digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa transformasi ini benar-benar membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, era digital menjadi momentum penting untuk mewujudkan administrasi publik yang lebih modern, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.